So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, bentar lagi ganti tahun, saatnya konten rekomendasi HP hadir. Kemarin kita udah bahas ya HP-HP yang harganya itu 1-3 jutaan. Kali ini kita bakal bahas yang 4-5 jutaan. Disclaimer yang bakal masuk ke rekomendasi kali ini adalah HP-HP yang nggak cuma rilis di tahun 2022 aja. 2021 masih oke asal masih dijual di pasaran dan stoknya itu nggak goib. Terus karena harganya ini udah 4-5 jutaan, HP ini tuh harus ada minimal satu fitur yang bener-bener wah yang biasa ada di HP flagship. Dan buat patokan harga, aku ambil dari online marketplace. Buat link kayak biasa bakal aku taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja kita mulai dari yang paling murah dulu. Yang pertama ini ada Samsung Galaxy A33 5G. Buat harganya ini sendiri ada di 4,1 juta kembali 1000 ya kalau kalian cek di online marketplace. Chipsetnya sendiri ini pakai Exynos 1280 yang punya fabrikasi 5 nanometer. Storage-nya ada pilihan 6128 sama 8128. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar Samsung Galaxy A33 ini pakai layar berpanel Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 90 Hz. Fingerprint HP ini ada di dalam layar ya. Speakernya udah stereo, ada NFC, gyroscope-nya hardware, dan ada IP rating IP67 yang tahan sama air. Kalau buat kameranya ini punya resolusi 48 megapiksel kamera utama yang ada OIS-nya, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Lanjut yang kedua ini ada Vivo T1 Pro 5G. Buat harganya ini ada di 4,1 juta kalau kalian cari di online marketplace. Buat chipset HP ini tuh pakai Snapdragon 778G 5G. Buat RAM ini 8GB, internalnya 128, baterainya 4700 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 66 watt. Kalau buat layar, Vivo T1 Pro 5G ini pakai layar berpanel AMOLED 6,44 inci, resolusinya Full HD Plus dan udah support HDR10 Plus dan punya kecerahan layar yang ada di 1300 nits. Buat fingerprint ini ada di dalam layar ya, terus NFC ada, punya gyroscope yang juga udah hardware. Kalau buat kamera ini punya resolusi 64 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Next yang ketiga ini ada Realme GT Master Edition. Buat harganya sendiri ini ada di 4,3 juta kalau kalian cek di online marketplace. Buat chipset HP ini tuh pakai Snapdragon 778G 5G, RAM-nya ini 8GB, internalnya ini punya pilihan 128 dan 256. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 4300 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 65 watt. Buat layar Realme GT Master Edition ini pakai layar berpanel Super AMOLED 6,43 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Kalau buat fingerprint ini udah di dalam layar ya, terus ada NFC dan gyronya juga udah hardware. Kalau buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Lanjut yang keempat ini ada Realme 9 Pro Plus. Buat harganya sendiri ini ada di 4,5 juta kalau kalian cek di online marketplace. Chipsetnya ini pakai Dimensity 920 5G, RAM-nya 8GB, internalnya ada pilihan 128 dan 256, baterainya 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 60 watt. Kalau buat layar Realme 9 Pro Plus ini tuh pakai layar berpanel Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 90 Hz. Fingerprintnya ini udah ada di dalam layar ya, speakernya stereo, ada NFC dan gyroscope-nya udah pasti hardware. Kalau buat kamera, ini yang menarik. HP ini tuh pakai sensor flagship. Buat resolusinya ini 50 megapiksel OIS buat kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Next yang kelima ini ada Samsung Galaxy A53 5G. Buat harganya sendiri ini ada di 5 juta kembali 1000 ya kalau kalian cek di online marketplace.
Chipsetnya ini pakai Exynos 1280 5G yang punya fabrikasi 5 nanometer. RAM-nya punya kapasitas 8 GB, internalnya yang ada pilihan 128 sama 256, baterainya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 25 watt. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate yang ada di 120 Hz. Fingerprint HP ini udah ada di dalam layar, speakernya stereo, ada NFC, gyroscope-nya hardware, dan HP ini juga punya IP rating IP67 yang tahan sama air. Buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel OIS buat kamera utama, 12 megapiksel buat kamera ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Sementara buat yang di depan ini resolusinya 32 megapiksel. Lanjut yang keenam, ini ada Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon. Buat harganya ini sendiri ada di 5 juta kembali 1000 kalau kalian cek di online marketplace. Chipset yang dipakai tentunya kelas flagship ya, yaitu Snapdragon 865. Perlu dicatat ini belum 5G. Buat RAM ini 8 GB, internalnya punya pilihan 128 dan 256, baterainya 4500 mAh yang punya kecepatan ngecas di 25 watt, plus dia punya wireless charging 15 watt. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Fingerprint ada di dalam layar, speakernya ini stereo, ada NFC, gyroscope-nya hardware, dan HP ini itu udah punya IP rating IP68 yang tahan sama air. Kalau buat kamera ini resolusinya 12 megapiksel OIS buat kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, dan 8 megapiksel OIS buat tele 3 kali optical zoom. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Next yang ketujuh, ini ada Samsung Galaxy A5 2S. HP ini tuh paling sering masuk rekomendasi ya, karena HP ini itu benar-benar menang banyak dari awal rilis. Buat harganya sendiri ini ada di 5,1 juta kalau kalian cek di online marketplace. Chipset yang dipakai ini Snapdragon 778G 5G, RAM-nya 8 GB, internal ada pilihan 128 dan 256, baterainya ini 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Fingerprint HP ini udah ada di dalam layar, speakernya udah stereo, ada NFC, gyroscope-nya hardware, dan HP ini udah punya proteksi IP67 yang tahan sama air. Kalau buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel OIS kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Sementara itu buat kamera bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Lanjut yang ke-8, ini ada Xiaomi 11T. Buat harganya sendiri HP ini ada di 5 juta ya kalau kalian cek di online marketplace. Buat chipsetnya sendiri, smartphone ini pakai MediaTek Dimensity 1200 5G. RAM-nya ini 8 GB, internal 256 GB, baterainya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 67 watt. Kalau buat layar, smartphone ini pakai layar berpanel AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Buat speaker dari Xiaomi 11T ini udah stereo speaker ya, terus ada NFC dan gyroscope-nya ini juga udah hardware. Gak ketinggalan, HP ini juga udah punya proteksi IP53 yang tahan sama cipratan air. Nah, kalau buat kamera, smartphone ini punya kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera depan ini 16 megapiksel. Next yang ke-9, ini ada Realme GT Neo 3T. Harga HP ini ada di 5,2 juta kembali 1000 kalau kalian cek di online marketplace. Buat chipsetnya sendiri, smartphone ini pakai Snapdragon 870 5G. RAM-nya ini 8 GB dengan internal storage yang ada di 128 GB. Kalau buat baterai ini 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 80 watt. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,62 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Fingerprint HP ini udah ada di dalam layar ya, speakernya ini udah stereo, ada NFC dan gyroscope-nya juga hardware. Nah, kalau buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel buat kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sementara kalau buat yang di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Oke, dan yang terakhir ini ada smartphone dari Poco nih, yaitu adalah Poco F4. Buat harganya sendiri, smartphone ini ada di 5,2 juta kembali 1000 ya.
Chipsetnya sendiri, smartphone ini pakai Snapdragon 870 5G. Pilihan RAM-nya ada 6GB dan 8GB, sementara internalnya ada pilihan 128 dan 256GB. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 67 Watt. Buat layarnya sendiri, smartphone ini pakai layar berpanel AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Untuk speaker HP ini itu udah stereo speaker, ada gyroscope hardware dan ada NFC-nya juga di sini. Sementara kalau buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel OIS buat kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sementara kalau buat yang di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Oke, itu tadi 10 rekomendasi HP 4 sampai 5 jutaan. Next kita bakal bahas yang 6 jutaan ke atas. Pastiin kalian pantengin channel ini terus biar nggak ketinggalan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.